Selamat datang di channel Simar Imam. Seperti biasa, jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Penembak jitu terbaik. Bab 1461. Kondisi Kelton sepertinya sangat buruk. Sebelum dia bisa mengucapkan beberapa patah kata, dia sudah kehabisan nafas dan memakai masker oksigen. Dia berkata dengan susah payah. Lee, maafkan saya karena tidak dapat terus berbicara dengan Anda. Susan akan menggantikanku. Aku akan terus berbicara denganmu. Layar berkedip dan kemudian ditutup, dengan Susan mengambil alih care. Minumlah air. Susan menyerahkan sebotol air kepada Ang Lee, dan pada saat yang sama memilah-milah pikirannya, harus mulai dari mana. Sebenarnya Jones dan Kelton sudah lama waspada terhadap Pete dan membuat rencana cadangan sejak awal. Pagi hari. Bagaimanapun, Pete adalah murid Jones. Jones ingin menghalangi Pete untuk terakhir kalinya, tetapi akhirnya mati secara tragis di tangan Pete. Lian menyesap airnya, lalu menatap Susan dengan tenang. Susan merasa sedikit tidak nyaman, jadi dia sengaja mengambil air untuk menyembunyikan dirinya, lalu berkata, "Kamu pasti meragukanku, kan? Kaulah yang mengungkapkan keberadaanku kepada mereka. Jika tidak, kedua anggota uskup itu tidak akan mati secara misterius." Ang Lee berkhotbah. Susan terbatuk ringan dan berkata, "Maaf, saya berbohong kepada Anda tentang masalah ini. Jauh sebelum Anda datang kepada saya, Jones dan Kelton telah menghubungi kami secara pribadi. Mereka berharap untuk bergabung dengan uskup, atau membantu mereka membersihkan uskup." "Mengapa?" Lian bertanya. Susan menjawab, "Anda baru saja mendengar bahwa ada pengkhianat di dalam diri uskup. Apakah itu Peter atau dua anggota yang terbunuh? Mereka telah sepenuhnya meninggalkan prinsip-prinsip ketika uskup didirikan." "Aku tidak menanyakan itu, maksudku kenapa kamu selingkuh?" Lian bertanya. Susan terbatuk lagi, "Saya tidak tahu bagaimana menjelaskannya kepada Anda. Saat itu saya sudah berjanji pada Jones dan Kelton untuk membantu mereka, lalu tiba-tiba Anda muncul. Mereka mengira ini adalah kesempatan bagus untuk menyembunyikan identitas dan tujuanku yang sebenarnya, jadi. Pete bilang mereka adalah musuh pembunuh ayahmu. Kamu seharusnya sangat membenci mereka." Pertanyaan Ang Lee sedikit gelisah. Susan menjawab, "Memang benar, ketika saya masih sangat muda, saya sangat membenci para uskup. Mereka membuat saya kehilangan keluarga baru saya. Saya terus melaksanakan rencana balas dendam saya untuk waktu yang lama, namun seiring berjalannya waktu, saya menemukan bahwa apa yang dilakukan uskup tidaklah salah. Mereka hanya mengungkap sisi gelap masyarakat dan membantu kelompok rentan yang tidak punya cara untuk mendapatkan keadilan berdasarkan hukum untuk mendapatkan keadilannya." "Jadi kamu memaafkan mereka?" Lian bertanya. "Bisa dibilang begitu, tapi..." Ang Lee menyela Susan dan berkata, "Jones dan Kelton membuat syarat untukmu, termasuk kematian mereka. Semuanya sesuai rencana, bukan?" Susan gemetar, menatap Lian dan berkata, "Apakah menurutmu aku sangat jahat?" Lian berdiri dan maju mundur beberapa langkah, lalu membungkuk dan menatap mata Susan, berkata dengan suara rendah, "Saya tidak punya hak untuk menilai semua yang Anda lakukan, itu kebebasan Anda. Menurutku kamu sangat aneh, sangat berbeda dari Susan yang kukenal sebelumnya." "Rem." Ang Lee menyela Susan lagi. "Mari kita kembali ke bisnis, pertama saya punya beberapa pertanyaan. Pertama, siapa yang bertanggung jawab atas zaman kegelapan, Pete atau Kelton?" Petik 2. "Yang diambil Pete hanyalah cadangan, hanya sebagian dari zaman kegelapan," jawab Susan. "Jadi yang asli ada di tangan Kelton?" tanya Ang Lee. Susan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kamu tidak bisa mengatakan itu. Ketika Kelton melihat zaman kegelapan, dia menyadari bahaya dan masalah yang ditimbulkannya, jadi dia membagi zaman kegelapan menjadi 3 bagian sejak dini. Sebagian dicuri oleh Peter, sebagian lagi ada di tangan Kelton, dan sebagian lagi ada di sini." Saat dia berbicara, Susan mengeluarkan USB flash drive dan bertanya, "Apakah kamu ingin memeriksanya?" Di masa lalu, Lian tidak akan pernah meragukan Susan. Tapi sekarang, Susan benar-benar asing baginya. Dia tidak ingin tertipu jadi dia memeriksa sendiri isinya. "Kamu bisa menyimpan barang-barang itu." Susan sepertinya sengaja berusaha menyenangkan Ang Lee. Tentu saja, Ang Lee tidak akan menolak. Setelah meletakkan USB flash drive tersebut, dia berkata, "Pertanyaan kedua, apa yang ingin kamu lakukan?" "Bergabunglah dengan uskup." Susan berkhotbah. Di masa lalu, para anggota uskup bersembunyi di balik layar, dan yang mereka lakukan hanyalah mengungkap kebenaran. Kelton menemukan kekurangannya. Dia berharap saya bisa membentuk uskup baru, yang bisa bergerak dari belakang layar ke depan. "Maksudmu membunuh orang, dan kamu ingin aku menjadi pisau di tanganmu?" Lian tiba-tiba tersenyum dan berkata sebelum Susan dapat berbicara, "Jangan naif. Jika Anda terus bersembunyi seperti hantu di internet, orang lain mungkin tidak dapat melakukan apapun terhadap Anda. Tapi begitu Anda muncul di dunia nyata, tahukah Anda berapa banyak organisasi yang bisa membunuh Anda? Aku tahu ini sulit, jadi aku ingin meminta bantuanmu." Susan memandang Lian dengan serius. "Apakah ini syarat lain yang diberikan Jones dan Kelton padamu untuk menjadi ksatria keadilan?" Lian bercanda. "Saya hanya ingin mencoba melakukan sesuatu untuk dunia," kata Susan.
Anda tidak hanya mempunyai masalah dengan tenaga kerja, Anda juga mempunyai masalah dengan uang. Uang tidak pernah menjadi masalah. Anda lupa bahwa ini adalah era mata uang virtual. Jika kita membutuhkan uang, ada banyak cara. Susan menyela Lian dan berbicara. Lian sedikit malu, tapi mengabaikan masalahnya. Memang tidak sulit bagi para hantu di internet untuk mendapatkan sejumlah mata uang virtual. Pada saat yang sama, Lian memikirkan pertanyaan lain. Jika Peter hanya ingin menghasilkan uang, lalu mengapa orang-orang mencuri mata uang virtual tetapi mengambil risiko besar untuk menyentuh api kegelapan zaman kegelapan? Mungkin ada konspirasi lain di balik hal ini. Maaf, aku tidak ingin menjadi ksatria keadilan, apalagi sebilah pisau di tangan orang lain. Ang Li menolak ajakan Susan. Bagaimana jika aku bisa mengeluarkanmu dari masalah yang kamu alami? Susan bertanya tiba-tiba, yang dianggap memberi syarat pada Lian. Masalah terbesar Ang Li saat ini adalah zaman kegelapan. Bos kegelapan yang mengendalikan dunia mencoba segala cara untuk membunuhnya. Bisakah kita melarikan diri dengan menyerahkan zaman kegelapan? Ang Li tidak berpikir demikian. Alasan mengapa dia sangat ingin kembali ke zaman kegelapan sebenarnya hanya untuk memberi dirinya lebih banyak chip untuk bertahan hidup. Apa yang bisa kamu lakukan? Susan sepertinya telah mengerjakan cukup banyak pekerjaan rumah. Dia mengeluarkan rencana dari komputer dan memberikannya kepada Lian. Keterampilannya sudah cukup tua. Lian berkomentar setelah membaca rencananya. Susan berkata sambil tersenyum, jangan takut dengan usia tua, asalkan berhasil. Apakah menurutmu Pete akan tertipu? Tanya Ang Li. Susan menjawab, saya sudah merilis beritanya. Jika Anda terkena zaman kegelapan dan ingin berdagang, dia pasti akan mendatangi Anda. Lian memandang Susan dan merasakan emosi di hatinya. Gadis yang tadinya familiar kini menjadi sangat aneh. Bab 1462. Inggris, London. Lian masuk ke toko penjahit pribadi dengan mengenakan pakaian formal dan memegang tongkat kayu. Seorang lelaki tua dengan rambut abu-abu dan pita pengukur tergantung di lehernya datang dan menyapanya dengan sedikit membungkuk. Tuan, ada yang bisa saya bantu? Orang tua itu tersenyum dan terlihat sangat baik. Lian melihat sekilas ke label nama pihak lain, melihat kata "Vol" tertulis di atasnya, dan berkata, Tuan Faul, saya dengar Anda memiliki beberapa topi bagus untuk dijual di sini, bolehkah saya melihatnya? Tentu. Fur menjawab sambil tersenyum. Selain pakaian yang dibuat khusus, toko penjahit juga menjual beberapa topi buatan tangan yang ditempatkan di posisi paling mencolok di jendela. Tuan, topi mana yang Anda suka? Fur membawa Ang Li ke etalase dan bertanya. Ang Li menunjuk ke topi hitam di dekat bagian dalam dan berkata, saya ingin mencoba ini. Pak, mata Anda bagus sekali. Topi ini terbuat dari topi domba murni. Tidak hanya cantik modelnya, tapi juga harganya murah. Fur membuka etalase dan mengeluarkan topi sambil memperkenalkan ciri-ciri topi tersebut. Lian mengambil topi itu dan menyentuhnya dengan lembut dengan tangannya. Teksturnya memang bagus. 100 pound. Untuk topi yang murni hasil jahitan tangan memang harganya tidak terlalu mahal, namun juga berkualitas dan terjangkau. Lian memasang topi di kepalanya dan mencobanya. Ukurannya pas. Dia tidak melihat topi lain dan langsung membayar. Fur membuat kesepakatan dan sepertinya sedang dalam suasana hati yang baik. Dia berkata sambil tersenyum. Pak, apakah Anda ingin membuat atasan custom? Saya bisa memberi Anda diskon 10%. Lupakan pakaiannya, tapi ada hal lain yang ingin aku minta bantuanmu. Ang Li menyesuaikan sudut topinya di cermin, menoleh ke Faure dan berkata. Tuan Market pasti sangat ingin mendapatkan kembali sesuatu tentang dia, dan kebetulan benda itu ada di tanganku. Jika dia bersedia membayar harga yang pantas, saya bisa menjualnya kepadanya. Kau tahu, aku hampir mempertaruhkan nyawaku untuk omong kosong ini. Sekarang seluruh dunia mengejarku, aku ingin bersenang-senang sebelum aku mati. Tentu tidak masalah jika Pak Markar tidak mau membelinya. Val tampak bingung dan tersenyum sopan, Pak, Anda benar-benar membuat saya bingung, saya tidak mengerti apa yang Anda bicarakan. Ditandai. Maaf, kami tidak memiliki orang seperti itu di toko kami, tapi ada pria bernama Madehai. Tidak masalah. Ang Li mengulurkan tangan dan menepuk bahu Val, tersenyum dan berkata. Jika Tuan Markar dapat mengambil keputusan hari ini, saya juga dapat memberinya diskon 10%. Tuan-tuan. Fur ingin mengatakan sesuatu, tapi disela oleh Ang Li. Oh, topi ini bagus sekali. Saya rasa saya akan datang ke toko Anda lagi. Lain kali, bagaimana kalau saya memesan satu set pakaian lain kali? Soalnya, saya juga berusaha menjadi pria terhormat dan berkelas. Lian berkata dan berbalik, pakaiannya terlihat sangat bagus. Baiklah, saya harap Tuan Markar dapat mengambil keputusan secepatnya. Oh, saya tinggal di 221 Baker Street, Anda dapat menemukan saya di sana. Petik 2. Setelah berbicara, Lian melambaikan tangannya, mengayunkan tongkat kayu di tangannya dan berjalan menuju pintu toko. Dia tampak dalam suasana hati yang sangat baik. Fur menyuruh Lian pergi sambil tersenyum. Setelah berbalik, wajahnya berubah muram. Dia segera berjalan ke kasir, mengangkat telepon di atas meja dan memutar nomor. Ini aku, Vol. Apakah ada berita?
Sebuah suara tenang terdengar dari telepon. Di permukaan, ini adalah toko penjahit swasta yang tidak mencolok, tetapi sebenarnya ini adalah kantor intelijen dari organisasi dinas rahasia yang sudah lama berdiri, dan Val adalah penanggung jawabnya di sini. Kebetulan semua orang sedang menjalankan misi, jika tidak, Fur tidak akan menerima Lian secara langsung, yang merupakan keuntungan besar baginya. Kamu tidak akan percaya. Orang itu baru saja datang ke tempatku. Suara Fur terdengar sedikit bersemangat. Siapa orang itu? Pihak lain sedikit bingung. Fur berdeham dan berkata, itu pria Asia bernama Lian. Saya kenal dia. Sejak organisasi mengirimkan penampilannya telah terpatri di benak saya. Sekilas saya mengenalinya. Itu dia. Orang di ujung telepon sangat terkejut. Apa yang dia lakukan di sana? Ups, dia pasti tahu itu milik kita. Kita ketahuan. Fur berdeham lagi dan berkata dengan tenang, memang terungkap di sini, tapi saya punya kabar baik. Apa kabar baiknya? Pihak lain bertanya. Dia ingin menyingkirkan benda itu, jadi dia datang menemui Tuan Market secara khusus. Jika Pak Market bersedia membelinya, Anda bisa menemuinya di 221 Baker Street. Val masih sedikit heboh saat menyebutkan kejadian ini, lalu melanjutkan. Anda tahu, Tuan Market sedang menderita sakit kepala akhir-akhir ini. Dia akan sangat senang jika dia tahu bahwa uang dapat menyelesaikan masalah tersebut. Sungguh merupakan hal yang baik jika Anda mengeluarkan sedikit uang untuk menyelesaikan masalah. Jalan Baker 221. Oke, saya mengerti. Pihak lain berkhotbah. Fur tiba-tiba berkata dengan wajah serius, Pak, kami sudah terekspos di sini, apakah menurut Anda kami perlu mengaktifkan rencana darurat? Mungkin tidak. Tidak mudah untuk menetapkan titik intelijen. Kami akan menemukan cara untuk menutup kesenjangan ini. Mendengar hal ini, Fur berkata dengan cemas, Tuan, orang itu tidak mudah untuk dihadapi. Sebaiknya kita tidak bertindak gegabah. Maksud saya adalah lebih baik tidak melakukan kekerasan terhadapnya dan hanya mengeluarkan sejumlah uang untuk menyelesaikannya. Masalah ini bukanlah sesuatu yang bisa Anda putuskan. Bahkan saya tidak yakin bagaimana para petinggi akan menanganinya. Oke, kita ke sini dulu, tunggu saja beritanya. Oke, jawab Fore. Tampaknya sebagai direktur intelijen, dia tidak memiliki status yang tinggi dalam organisasi. Setelah keluar dari toko penjahit, Ang Lee tidak langsung kembali ke Baker Street No. 221, melainkan pergi berbelanja dengan gembira. Tidak lama kemudian, senyuman sinis muncul di bibir Lian, dan dia berpikir, apakah kamu kehilangan ketenanganmu begitu cepat? Tuan, belilah bunga. Seorang wanita berusia 30-an muncul di depan Lian dengan sekeranjang bunga di lengannya. Sebelum Lian dapat berbicara, dia berbisik. Tuan Pit ingin berbicara dengan Anda, ikutlah dengan saya. Hidungnya cukup bagus. Lian bercanda, tapi tidak menolak. Dia mengikuti wanita itu maju dan memasuki kedai kopi. Peter terlihat seperti siswa yang membosankan dari luar. Meskipun dia pernah berhubungan dengannya sebelumnya, dia memberi kesan kepada orang-orang seperti anjing it yang hanya bersembunyi di balik komputer. Dan dia sangat cepat. London memiliki basis dan tenaga kerja sendiri. Dari sudut pandang ini, Ang Lee sebelumnya meremehkan Pit. Bab 1463. Ang Lee dibawa ke sebuah ruangan. Pit tidak ada di dalamnya. Hanya ada komputer yang ditempatkan di sini. Ketika Ang Lee memasuki ruangan, layar komputer menyala dan wajah Pit muncul di sana. Lee, senang bertemu denganmu lagi. Pit berkata sambil tersenyum, seolah dia sangat bahagia. Aku tidak menyangka kamu masih hidup. Lian tampak terkejut. Pit mengangkat bahu dan berkata, mengapa saya tidak bisa hidup? Terus terang, Leiter hanyalah bidak catur di tangan saya, tapi bidak catur ini agak mengecewakan. Jadi kamu meminjam tanganku untuk membuangnya? Ang Lee bertanya dengan agak tidak senang. Dari sudut pandang tertentu, kemampuan akting Pit memang bagus. Lee, kita harus berhenti memikirkan masa lalu dan menatap masa depan. Pit berkhotbah. Kamu ingin berdagang denganku? Lian bertanya. Ya, saya yakin Anda akan senang berdagang dengan saya, karena saya orang yang paling ikhlas. Pit berkhotbah. Bagaimana aku tahu kalau kamu tulus? Jika Anda benar-benar tulus, Anda harus berurusan dengan saya secara langsung. 221 Baker Street, saya hanya akan menunggumu sampai jam 12 malam. Saat Lian mengatakan itu, dia berdiri dan hendak pergi. Saat itu, pintu terbuka dan wanita yang menjaga pintu menikam Lian dengan pisau. Lian membalikkan tubuh bagian atasnya sedikit ke satu sisi untuk menghindari serangan pedang, lalu mengangkat tangannya dan meraih pergelangan tangan wanita itu dan mengusirnya. Inikah yang disebut orang dengan ketulusan? Ang Lee kembali menatap Pit di komputer dan mengikuti khotbah. Ingat, ini jam 12 malam. Kalau nanti, aku akan menjual barang ke orang lain. Wanita itu bangkit dari tanah dan berlutut di depan komputer. Dia berkata dengan ekspresi bersalah di wajahnya, maaf, saya gagal. Peter berkata dengan acuh tak acuh, tidak masalah. Jika Anda adalah lawannya, saya tidak akan mengalami banyak masalah. No. 221 Baker Street, sebuah apartemen tua. Lian membeli semangkuk mie instan di toko dan hendak menghabiskannya. Saat ini, bel pintu berbunyi, dan dia dapat melihat melalui monitor bahwa itu adalah makanan yang dibawa pulang.
Masalahnya, Ang Li tidak pernah memesan take-out. Bel pintu masih berbunyi. Lian ragu-ragu dan mengeluarkan pistol yang dilengkapi peredam dari belakang. Dia dengan hati-hati berjalan mendekat dan menempelkan moncong pistol ke pintu, lalu membuka pintu sedikit. Tuan, makanan Anda dapat dibawa pulang. Pengantar barang berbicara. Saya pikir Anda melakukan kesalahan. Saya tidak memesan makanan untuk dibawa pulang. Ang Li mengatakan, pistol yang disembunyikan di balik pintu siap ditembakkan kapan saja. Pengantar barang itu tersenyum aneh dan berkata, saya tidak salah, marketlah yang meminta saya untuk datang. Dia bilang dia akan sangat senang berdagang dengan Anda. Silakan ajukan penawaran, berapapun harganya. Mac memang orang yang dermawan, tapi saya ingin berdagang dengan orang yang ikhlas. Jika dia benar-benar ingin mendapatkan sesuatu, mintalah dia untuk datang dan berdagang dengan saya secara langsung malam ini. Saya akan menunggunya sampai jam 12 malam. Setelah jam 12, semuanya menjadi milik orang lain. Lian berkata dengan sangat sopan. Tuan Markart sangat sibuk dan dia mungkin tidak punya waktu untuk Anda. Bang! Suara pintu ditutup menyela kata-kata anak yang dibawa pulang itu, dan Lian memberitahunya melalui tindakan bahwa dia tidak suka berurusan dengan orang yang tidak tulus. Hari mulai gelap. Lian tidak menyalakan lampu, tetapi berbaring di tempat tidur untuk beristirahat. Pada jam 10 malam, dia bangun dan pergi ke jendela untuk membuka tirai dan melihat keluar. Saat itu baru pukul 10, dan belum ada pejalan kaki di jalan. Hanya lampu jalan redup yang masih berjaga di luar. Lian tersenyum tipis, mengetahui bahwa ada kekacauan yang tersembunyi di balik permukaan yang tenang, dan baik Mark maupun Peter diam-diam bersiap. Pada pukul 11 malam, Lian membuka tirai dan menyalakan lampu di kamar, dia duduk di kursi di ruang tamu dan membuat teh. Pukul 10:30, bel pintu berbunyi. Lian melihat keluar jendela dan melihat seorang pria parubaya gemuk mengenakan jas dan memegang topi di tangannya. Jangan terkecoh dengan penampilan pria yang agak pendiam itu, karena dia tak lain adalah Mark De, Kepala Dinas Rahasia Inggris Cabang London. Pintunya tidak terkunci, silakan masuk. Kata Lian. Mac tampak agak ragu-ragu di luar pintu, tapi dia masih mengulurkan tangan dan membuka pintu lalu masuk. Puan, saya. Lian menyela pihak lain dan berkata, saya tahu siapa Anda, dan saya juga tahu bahwa Anda telah mengerahkan orang keluar. Jika Anda mencoba membunuh saya rasa saya tidak akan selamat besok. Tuan, Anda mungkin salah paham. Saya hanya ingin melindungi Anda dan memastikan keamanan transaksi ini. Markart tersenyum dan berkata bahwa untuk bisa duduk di tempatnya saat ini, dia harus berhati-hati dalam segala hal. Tidak masalah. Kedatangan Anda secara langsung telah membuktikan ketulusan Anda, dan saya sangat senang bisa berdagang dengan Anda. Petik 2. Lian menunjuk ke kursi di seberangnya dan berkhotbah. Markart berjalan mendekat dan melihat 3 cangkir teh di atas meja. Alisnya menegang dan dia bertanya, Tuan, apakah Anda sudah mengundang orang lain? Lian tersenyum dan berkata, ini wilayahmu, kamu tidak mengetahuinya, kan? Ya. Ada tamu yang datang. Dia tulus seperti Anda dan sangat menginginkan apa yang saya miliki. Tidak peduli siapa yang datang, saya akan menjadi mitra dagang Anda yang paling tulus. Markart berkata dengan suara rendah, dengan tatapan kejam di matanya. Dia bisa merobohkan tempat ini jika dia mau, dan dia sudah ingin melakukan itu. Jika aku mati mendadak, kamu tidak akan mendapatkan apa-apa. Ang Li mengingatkan. Jangan khawatir, saya sama sekali tidak punya niat buruk, saya hanya ingin memberikan kesempatan yang adil kepada orang lain untuk berkompetisi. Selain itu, minat saya akan maksimal jika ada satu orang yang berkompetisi. Apakah kamu benar? Markart menekan amarah batinnya, menarik kursinya dan duduk. Saya harap teman Anda tidak terlambat. Selain itu, saya harap dia benar-benar berani mengikuti kompetisi ini. Begitu kata-kata Mark jatuh, ekspresinya tiba-tiba berubah. Bel pintu berbunyi, dan Lian tersenyum dan berkata, lihat, kita tidak menunggu terlalu lama, dia ada di sini. Markart memegang cangkir teh di tangannya dengan kuat, tapi menahan diri, memaksakan senyum dan berkata, kalau begitu biarkan dia masuk. Masuk, pintunya tidak terkunci, kata Lian. Peter yang juga mengenakan jas dan memegang topi di tangannya membuka pintu dan masuk. Ia tidak menunjukkan keterkejutan apapun saat melihat Mark De yang datang satu langkah di depannya. Markart telah mengatur tenaga kerja di luar, jadi mengapa Peter tidak mempersiapkannya sendiri? Peter berjalan langsung untuk duduk di hadapan Ang Li, terlihat jauh lebih santai dan percaya diri dibandingkan Markart. Silakan minum teh. Lian menuangkan secangkir teh untuk Peter dengan suhu yang tepat. Yah, itu teh yang enak sekali. Peter mengambil cangkir teh dan menyesapnya, lalu meletakkan kembali cangkir tehnya dan berkata, jangan buang waktu. Tidak peduli berapa banyak uang yang dibayarkan orang di sebelah saya akan membayar 10% lebih banyak daripada dia untuk membeli apa yang saya inginkan. Itu sudah penuh dengan bubuk mesiu bahkan sebelum dimulai. Bab 1464. Issei. Hah, nadanya keras sekali. Markart mendengus dingin dan tidak menganggap serius Peter. Peter memiliki kepercayaan diri untuk berani mengatakan ini. Jika dia menginginkan uang, itu akan sangat sederhana. Kalian berdua tenang dulu. Ayo, minum teh. Lian mengambil cangkir teh dan menyesapnya.
Segalanya sedikit lebih baik dari yang dia harapkan. Saya pikir setiap orang harus melihat barangnya terlebih dahulu dan kemudian memutuskan harganya, bukan? Peter dan Markar tidak keberatan. Jika barang tersebut bukan versi yang benar, tidak peduli seberapa banyak mereka berdebat di sini, itu akan sia-sia. Lian mengeluarkan komputer yang telah dia siapkan dan membukanya, lalu mengeluarkan USB flash drive dan memasukkannya. Dengar, kalau tidak ada masalah. Retakan. Sebuah tembakan memecah keheningan malam, dan peluru menembus jendela dan mengenai layar komputer. Peter dan Markar baru saja melihat katalog, dan sebelum mereka sempat melihat isinya secara detail, barang tersebut sudah hilang. Siapa yang melepaskan tembakan? Pete mengira itu orang-orang market, dan market mengira itu orang-orang Pete. Peluru beterbangan di antara mereka berdua. Keduanya curiga pihak lain menginginkan nyawa mereka. Hah, hah. Tembakan terus berlanjut, diikuti dengan teriakan. Lian menutupi dadanya dan jatuh ke tanah. Darah segera mengotori dadanya dan mengalir keluar dari sela-sela jari-jarinya. Lian terlihat sangat kesakitan, meronta dan mengulurkan tangannya yang lain untuk meraih meja. Peter dan Markar saling berpandangan dan segera mengerti bahwa Ang Li ingin mendapatkan kembali USB flash drive tersebut. Peter bereaksi cepat dan segera keluar dari bawah meja sambil mengulurkan tangan untuk mengeluarkan USB flash drive. Lem bentuk tubuh Mark tidak sefleksibel milik Peter, sehingga ia hanya bisa mendorongnya ke atas dengan badannya dan mengangkat meja. Komputer di atas meja pun terbang, meninggalkan Peter bebas untuk menangkapnya. Peter sangat kesal saat melihat benda itu terlepas dari tangannya, maka ia mengeluarkan pistol yang tersembunyi di tubuhnya dan menarik pelatuknya. Markar menahan kepalanya untuk menghindarinya, namun ketika dia melihat penembak jitu di luar jendela tidak menyerang Peter yang berdiri di bawah jendela, dia semakin yakin bahwa orang yang baru saja menembak adalah salah satu anak buah Peter. Sebagai seorang hacker papan atas, keterampilan motorik Peter sangat buruk. Dia bahkan tidak bisa mengenai Markar bahkan setelah melepaskan beberapa tembakan dari jarak sedekat itu, dan bahkan membiarkan pihak lain berhasil bersembunyi. Namun, Peter berhasil mendapatkan USB flash drive tersebut. Meskipun Mark gemuk, dia adalah agen sungguhan, dan keahlian menembaknya tidak perlu diragukan lagi. Saat Peter bergegas keluar pintu, Market mengeluarkan senjatanya dan menarik pelatuknya. Hah, hah. Dua peluru mengenai punggung Pete, dan Pete terhuyung dan terus berlari ke depan. Rompi anti peluru. Markart mengumpat secara diam-diam, menyesali tidak menembak kepala Peter secara langsung dan melewatkan kesempatan untuk menembaknya. Lakukan dengan cepat. Market berteriak melalui komunikator. Suara tembakan, bang bang bang, terdengar di seluruh Baker Street, dan agen Mark serta tentara bayaran Pete saling baku tembak. Pada saat Mark mengejarnya, Lian, yang jatuh ke tanah dan tampak seperti akan mati, tiba-tiba bangkit, mengangkat kotak tersembunyi di lantai dan melompat masuk. Ada lorong di bawah yang mengarah ke apartemen sebelah, dan sesosok tubuh telah disembunyikan di dalam rumah tempat dia semula berada. Setelah dia berhasil bersembunyi di lorong itu, terjadi ledakan di atas, dan api langsung melahap rumah tersebut. Tidak akan lama lagi puncaknya akan hancur, dan mayat-mayat akan terbakar hingga tak bisa dikenali lagi. Mengganti bunga dan pohon, menipu kematian. Rencana Susan memang kuno, namun selama itu bisa membantu Lian berhasil kabur. Sepanjang malam tidak ada istirahat di London. Baku tembak berlanjut dari Baker Street hingga jalan tersibuk di London. Akhirnya menjelang subuh, kedua belah pihak memilih berhenti di waktu bersamaan, pada akhirnya Markart gagal mendapatkan apa yang diinginkannya. Lihat, carikan untukku. Kita tidak boleh membiarkan orang-orang itu meninggalkan London. Kita harus menemukan mereka sesegera mungkin, membunuh mereka, dan mendapatkan kembali barang-barang mereka. Markart berteriak dengan marah, dan dia tidak ragu-ragu mengerahkan semua agen dan bahkan kepolisian untuk mencari Peter, dan seluruh London berada dalam arus bawah. Peter sedang duduk di dalam mobil yang bergerak dengan laptop di atas lututnya. Dia sedikit bersemangat dan memasukkan USB flash drive yang dengan susah payah dia ambil kembali ke komputer untuk diperiksa. Ya, ini adalah bagian dari abad ke-8. Peter melihat-lihat isi USB flash drive dengan penuh semangat, namun baru setengah jalan, kegembiraan tersebut menghilang dari wajahnya dan berubah menjadi kegugupan dan kemarahan. Isi dari USB flash drive menghilang. Seseorang telah menanamkan virus di dalamnya, yang merupakan program penghancuran diri. Ketika seseorang benar-benar membuka isi USB flash drive, program penghancuran diri akan dimulai. Tidak, tidak. Peter menggedor-gedor keyboard dengan putus asa, tetapi tidak dapat menghentikan program tersebut agar tidak merusak dirinya sendiri. Dalam sekejap mata, semua isi USB flash drive telah terhapus. Bukan itu saja. Virus di flash drive USB menyerang komputer Peter dan menyebabkan komputernya mogok. Bajingan. Pete membuka jendela mobil dan membuang laptopnya. Bos, kami sudah memastikan identitas musuh yang bertarung bersama kami tadi malam. Dia adalah agen negara Y. Wanita yang duduk di kursi penumpang berbalik dan berbicara. Agen. Petrus mengerutkan kening. Wanita itu melanjutkan, ada juga kabar buruk. Mereka telah menutup seluruh kota dan tidak akan berusaha keras untuk menemukan kita. Mendengus. Peter mendengus dingin dan melanjutkan. Karena mereka tidak ingin aku pergi, maka aku akan tinggal dan bersenang-senang bersama mereka.
Bos, saya ingin mengingatkan Anda bahwa melawan agen tidak akan ada gunanya bagi kita. Terlebih lagi, ini adalah tanah air mereka, dan situasinya bahkan lebih tidak menguntungkan bagi kami. Wanita itu berkhotbah. Peter mencondongkan tubuh ke depan dan berkata dengan suara rendah, "Apa, kamu takut? Jangan lupa, jika kamu mengambil uangku, kamu harus melakukan sesuatu untukku. Saya berkata untuk tinggal dan bersenang-senang dengan mereka, apakah Anda mengerti?" Dimengerti. Wanita itu menjawab, "Pahami saja." Peter bersandar di kursi lagi, berpikir sejenak dan berkata, "Biarkan saja beritanya, saya ingin merekrut orang, apakah mereka pembunuh atau gangster, saya ingin mereka semua. Saya ingin memulai perang. Perang. Perang dengan siapa, agen?" Wanita itu mengerutkan kening. Ini jelas bukan pilihan yang bijaksana, tetapi sebagai tentara bayaran, dia hanya perlu mengumpulkan uang dan melakukan sesuatu. Pete curiga semua ini disebabkan oleh Ang Lee, maka ia melakukan penyelidikan khusus, dan muncul kabar bahwa Ang Lee telah meninggal. Bukan hanya Peter yang meragukan Ang Lee, tapi juga Mark. Sebagai agen lokal, Market memiliki banyak kemudahan. Ia menemukan mayat dari reruntuhan. Sayangnya, tubuhnya telah terbakar hingga tidak dapat dikenali lagi, dan tidak ada cara untuk mengidentifikasinya dari penampilannya. Dan dia tidak memiliki sampel DNA lian, jadi dia tidak dapat melakukan verifikasi DNA. Namun ditemukan luka di dada mayat, dan hulu ledak dikeluarkan dari rongga dada, modelnya sama dengan hulu ledak penembak jitu di dalam ruangan. Ang Lee meninggal, ini kabar yang akhirnya dikonfirmasi Mark. Faktanya, Markar tidak terlalu peduli dengan hidup dan mati Ang Lee, dia lebih mementingkan USB flash drive yang diambil oleh Pete Dark Era. Bersambung.